syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung ya Allah pangraksa jagat. Girimis citangis jisim ngaprong nasilantangan. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan budaya Nusantara dari Tasikmalaya tentang payung gelis. Sebelumnya saya senang sekali bisa berkunjung ke payung gelis ini. Sebelumnya bolehkah sedikit mewawancarai Bapak? Boleh. Yang pertama, Bapak sudah berapa lama mulai menekuni pembuatan payung gelis ini? Kalau saya sendiri sih masih baru ya, di 2018-an benar-benar terjun ke payung gelis. Tapi memang sejak kecil saya sudah diajarkan sama orang tua untuk seni payung gelis. Selanjutnya, kalau awal dulu belajar di siapa? Kalau saya dulu belajar awal dari almarhum kakek saya, sekaligus pendiri payung gelis Tarian Tomang ini. Selanjutnya, motif-motif yang Bapak buat ini cantik-cantik banget ya. Biasanya terinspirasi dari mana? Kalau itu sih sebenarnya tidak terinspirasi dari mana-mana ya, karena memang bunga itu memang dari dulu payung gelis itu lukisannya bunga-bunga. Jadi memang sampai sekarang juga bunga. Apakah tiap motif ini punya makna tersendiri? Kalau untuk yang sekarang sih nggak ada makna tersendiri. Kalau untuk yang 5 motif yang sudah tidak diproduksi lagi, mungkin itu ada maknanya, karena sesuai dengan namanya Spot Cannon, Miss Fable, terus Patinggar Mawar, dan itu si bunga-bunganya itu kelihatan pecah gitu, seperti perlawanan kita terhadap penjajah. Selama jadi pengrajin, tantangan apa yang paling sering dirasakan oleh Bapak? Misalnya soal bahan, penjualan, atau tenaga kerja? Kalau untuk tantangan saya sebetulnya di tenaga kerja dan penjualan. Itu mungkin masalah utama saya. Yang tenaga kerja, contoh seperti yang melukis, kita butuh regenerasi. Sekarang yang melukis di sini aja usia udah 82 tahun, dan itu belum ada generasi milenial. Anak-anak muda di sekitaran sini masih banyak yang nggak tertarik belajar bikin payung gelis, Pak? Sebetulnya banyak yang tertarik, tetapi kita kan penjualan kita masih terbatas, gitu kan. Tidak itu kan seperti pabrik-pabrik besar. Kalau pabrikan besar itu mungkin setiap hari pasti ada pekerjaan, gitu kan. Pasti rame lah, membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi kan kita sekarang penjualan juga tidak terlalu banyak, gitu. Jadi dengan tenaga kerja minimal segini juga udah tertutup, gitu kan, udah terhandle semua. Apa harapan Bapak ke depannya agar payung gelisnya tetap dikenal dan dilestarikan? Harapan saya mungkin buat teman-teman mahasiswa supaya terus gencar mempromosikan payung gelis ini, karena tanpa kalian pengrajin payung gelis ini tidak akan dikenal terus. Untuk sejarahnya bagaimana tentang payung gelis ini? Kalau untuk sejarah sih dulu di 1923 ya. Ini sebetulnya untuk sejarah ada 2 versi. Versi menurut budayawan klasik itu kalau payung itu masuk ke adanya di dalam kerajaan. Tapi kalau menurut versi almarhum kakek saya itu 1923.
1923 masuk ke Tasik, dan waktu itu namanya juga bukan payung gelis tapi payung siap. Nah, seiring berjalannya waktu di 1950-an itu baru lahirlah payung gelis. Kenapa beralih nama dari payung siap ke payung gelis? Karena waktu itu adanya motif-motif bunga di payung itu dan yang menggunakan kebanyakan perempuan. Jadi dinamakan payung. Untuk itu terima kasih ya Kak sudah berbagi cerita dan pengalaman. Semoga payung gelis ini dikenal dan makin dicintai oleh generasi muda. Kalau untuk sejarah sih dulu di 1923 yang ini sebetulnya untuk sejarah ada dua versi. Versi menurut budayawan klasik itu kalau payung itu masuk adanya di dalam tapi kalau menurut versi almarhum kakek saya itu 1923 masuk ke Tasik, dan waktu itu namanya itu bukan payung gelis tapi payung siap. Nah, seiring berjalannya waktu di 1950-an itu baru lahirlah payung gelis. Saya dulu berawal dari almarhum kakek saya sekaligus pendiri apa itu sering buat teman-teman mahasiswa supaya terus gencar mempromosikan apa payung gelis ini karena kalian